Pernahkah kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh hal-hal sepele? Satu notifikasi di ponsel, komentar sinis dari rekan kerja, kemacetan di jalan. Tiba-tiba harimu hancur, mood berantakan, energimu terkuras habis hanya karena hal-hal kecil yang bahkan tidak akan kamu ingat minggu depan. Kita hidup dalam mode reaksi, seperti boneka yang talinya ditarik oleh apapun yang terjadi di luar sana. Kita pikir dengan bereaksi, marah, cemas, membalas, kita menunjukkan kekuatan. Tapi para filsuf stoik kuno akan tertawa. Mereka tahu sebuah rahasia besar. Kekuatan sejati justru datang dari ketidakpedulian yang disengaja. Ini adalah seni mengabaikan. Dan ketika kamu menguasainya, dunia tidak akan lagi bisa menyentuhmu. Sebaliknya, mereka akan mulai menghormatimu. Epictetus, seorang Buddha yang menjadi salah satu pemikir paling bebas dalam sejarah, memberikan kita sebuah kunci emas. Tugas utama dalam hidup adalah ini, mengidentifikasi dan memisahkan masalah, sehingga aku bisa berkata dengan jelas pada diriku sendiri, mana yang eksternal dan tidak berada dalam kendaliku, dan mana yang berhubungan dengan pilihan-pilihan yang benar-benar aku kontrol. Ini adalah cetak biru untuk kebebasan batin. Dalam video ini, kita tidak akan sekedar membahas teori. Kita akan membedah seni mengabaikan ala stoik, sebuah disiplin mental untuk secara sadar memilih kemana energimu akan diarahkan. Ini adalah panduan untuk berhenti menjadi budak dari hal-hal yang tak bisa kamu ubah dan mulai menjadi tuan atas satu-satunya kerajaan yang benar-benar kamu miliki, yaitu pikiranmu sendiri. Ini adalah perjalanan dari reaktivitas menuju proaktivitas, dari kekacauan menuju ketenangan. Bagian 1. Penjara yang kita ciptakan sendiri. Bayangkan kamu memberikan remote control kebahagiaanmu kepada setiap orang dan setiap kejadian di sekitarmu. Itulah yang kita lakukan saat kita terobsesi dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Opini orang lain, cuaca, kemacetan, hasil dari usaha kita, bahkan kesehatan kita di masa depan, semua itu berada di luar kendali penuh kita. Mengkhawatirkan hal-hal ini sama seperti mencoba menahan angin dengan tangan kosong. Kita merasa sibuk, padahal kita hanya sibuk menderita. Setiap kali kamu marah karena seseorang tidak sependapat denganmu, kamu memberikan mereka kekuatan atas ketenanganmu. Setiap kali kamu cemas tentang masa depan, kamu memberikan kekuatan pada ketidakpastian. Ini adalah kebocoran energi mental yang luar biasa, sebuah investasi emosional yang selalu merugi. Kamu sedang mencoba menyetir mobil dari kursi penumpang, berteriak pada jalanan yang tidak akan pernah mendengarkanmu, dan merasa lelah karenanya. Dunia modern memperparah ini. Kita dibombardir oleh ribuan hal yang menuntut perhatian dan reaksi kita. Media sosial, berita, tren, setiap notifikasi adalah tarikan kecil pada tali boneka kita. Kita merasa harus punya opini tentang segalanya, harus merespons setiap stimulus. Akibatnya kita hidup dalam kelelahan kronis, bukan karena kita bekerja keras pada hal yang penting, tapi karena kita terlalu banyak bereaksi pada hal yang tidak penting dan tidak bisa kita ubah. Mengapa kita melakukannya? Karena ego kita secara keliru berpikir bahwa peduli berarti harus khawatir. Kita pikir jika kita tidak cemas akan sesuatu, itu artinya kita tidak bertanggung jawab. Stoikisme membalik logika ini. Justru dengan melepaskan kekhawatiran atas apa yang tidak bisa kamu kontrol, kamu membebaskan seluruh sumber daya mental dan emosionalmu untuk fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Disitulah letak tanggung jawab sejati. Bagian 2, seni mengabaikan, sebuah disiplin, bukan apatis. Mengabaikan dalam konteks stoik bukanlah tindakan ignoran atau tidak peduli. Ini adalah disiplin fokus yang disengaja. Ini adalah seni untuk secara sadar mengarahkan lentera kesadaranmu hanya pada area bermainmu, pilihanmu, tindakanmu, pikiranmu, dan membiarkan sisanya berada dalam kegelapan. Ini bukan kelemahan, ini adalah strategi pembebasan yang paling kuat. Ini adalah superpower di zaman modern. Langkah pertama, filter stoik. Setiap kali sebuah masalah atau pikiran muncul, tanyakan satu pertanyaan brutal. Apakah ini berada di dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, seperti opini orang lain atau cuaca besok,
maka tugasmu adalah melatih pikiran untuk berkata, ini bukan urusanku. Ini sulit pada awalnya. Otak kita terbiasa mengomentari segalanya. Tapi seperti melatih otot, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat pikiranmu dalam menyaring kebisingan yang tidak perlu. Seseorang menghinamu di depan umum. Reaksi impulsif, marah, malu, ingin balas dendam. Respons stoik, jeda, lalu gunakan filter. Perkataan orang itu, apakah bisa ku kontrol? Tidak. Penilaian mereka, apakah bisa ku kontrol? Tidak. Interpretasiku atas perkataan itu dan tindakanku selanjutnya, apakah bisa ku kontrol? Ya, di jeda inilah, di ruang suci antara stimulus dan respons, kamu menemukan kebebasanmu. Disinilah kamu harus fokus. Kamu tidak perlu memenangkan argumen. Kamu tidak perlu membuktikan mereka salah. Kamu hanya perlu memilih untuk tidak membiarkan kata-kata mereka merusak ketenangan batinmu. Kemenangan sejati bukanlah membuat orang lain diam, tapi membuat pikiranmu sendiri tetap tenang di tengah kebisingan. Orang yang reaktif itu bisa ditebak, tapi orang yang bertindak dengan sadar, dia tidak bisa dikendalikan. Itu adalah kekuasaan yang sesungguhnya. Langkah kedua, praktikkan amor fati atau mencintai takdir. Ini adalah level selanjutnya. Setelah kamu bisa mengabaikan apa yang tidak bisa kamu kontrol, langkah berikutnya adalah menerimanya, bahkan merangkulnya. Amor fati berarti memahami bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari jalinan alam semesta yang lebih besar. Melawannya adalah melawan alam itu sendiri. Ini bukan tentang kepasrahan buta, tapi tentang menjadi seorang seniman yang bisa menciptakan sesuatu yang indah dari bahan apapun yang diberikan kehidupan. Kamu dipecat dari pekerjaan. Alih-alih meratap, kenapa ini terjadi padaku? Seorang praktisi stoik akan berkata, ini telah terjadi. Mungkin ini adalah kesempatan yang aku butuhkan untuk memulai sesuatu yang baru. Alam semesta memberiku dorongan. Mereka tidak melihatnya sebagai tragedi, tapi sebagai babak baru yang tak terhindarkan. Mereka mengubah racun menjadi obat, seredalan menjadi bahan bakar, bukan tembok penghalang. Langkah ketiga, lakukan premeditatio malorumatau yang disebut dengan premeditasi kejahatan. Setiap pagi, bayangkan hal-hal yang mungkin berjalan tidak sesuai rencana. Bayangkan bertemu orang yang menyebalkan, menghadapi kemacetan, atau menerima kritik. Dengan mempersiapkan pikiranmu untuk kemungkinan terburuk, kamu melucuti kekuatan kejut dari kejadian itu. Kamu melakukan latihan beban untuk mentalmu, mempersenjatai ketenanganmu sebelum perang dimulai. Saat kejadian itu benar-benar terjadi, kamu tidak akan bereaksi dengan panik. Kamu akan berkata pada dirimu, aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Ini tidak menyenangkan, tapi ini tidak akan menghancurkanku. Ini membuatmu menjadi tangguh, siap menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu, karena tidak ada lagi yang bisa mengejutkanmu secara fatal. Kamu telah melakukan vaksinasi emosional terhadap kesulitan. Bagian 3, hasil akhir, ketenangan dan kekuatan. Apa yang terjadi ketika kamu benar-benar menguasai seni ini? Pertama, kamu akan merasakan tingkat ketenangan yang luar biasa. Kecemasanmu akan berkurang drastis karena kamu sadar bahwa 99% dari apa yang kamu khawatirkan berada di luar kendalimu. Jadi mengkhawatirkannya adalah hal yang tidak logis dan tidak berguna. Untuk ketenangan ini bukan kekosongan tapi kepenuhan diri. Kedua, kamu menjadi jauh lebih efektif. Energimu yang tadinya terbuang untuk marah, cemas, dan mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, kini 100% terfokus pada hal-hal yang bisa kamu perbaiki. Kamu berhenti menjadi komentator yang sibuk mengkritik pertandingan dan menjadi pemain yang fokus pada gerakanmu sendiri di lapangan. Energimu menjadi seperti laser, bukan lampu bohlam yang menyebar ke segala arah. Ketiga, dan ini yang paling penting, kamu merebut kembali kedaulatan atas dirimu. Kamu tidak lagi bisa disandera secara emosional oleh orang lain. Ketenanganmu tidak lagi murah. Kamu membangun benteng batin yang kokoh dan dari sanalah kekuatan sejati memancar. Orang akan merasakan wibawamu, bukan karena kamu galak atau sombong, tapi karena kamu tak tergoyahkan. Mereka akan menghormatimu karena mereka tahu kamu tidak bisa dikendalikan oleh drama. Kesimpulan, hidup tenang bukanlah tentang memiliki kehidupan yang sempurna tanpa masalah.
Itu adalah ilusi. Hidup tenang adalah tentang memiliki kekuatan batin untuk tetap utuh di tengah kehidupan yang tidak sempurna. Kekuatan itu dimulai dari satu langkah sederhana. Belajar membedakan apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak, lalu memiliki keberanian dan disiplin untuk mengabaikan sisanya. Ini adalah tindakan revolusioner di zaman yang serba reaktif. Jadi, lain kali kamu merasa terpicu oleh dunia luar, berhenti sejenak. Gunakan filter stoik, tanyakan pada dirimu, apakah ini urusanku? Jika tidak, biarkan saja. Arahkan kembali energimu ke dalam, ke kerajaan pikiranmu. Karena disitulah, di dalam benteng batinmu, kedamaian yang kamu cari selama ini berada. Bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Kuasai dirimu, dan kamu akan menguasai duniamu.